Hello friend, welcome back with Miss Nata, and for today I will teach you about money value for grade 2 unit 3. Okay, let's check this out. This one, money function. Ya teman-teman, there are 5 functions of money, and the first is alat tukar. Ya teman-teman, alat tukar. Jadi uang ini bisa digunakan sebagai alat tukar untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau akan teman-teman terima sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah sebagai satuan hitung, unit of account. Karena uang digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan ya teman-teman ya. Jadi menunjukkan besarnya atau kecilnya suatu nilai barang atau jasa. Nah, ini juga bisa memperlancar yang namanya pertukaran uang. Kemudian untuk petunjuk harga. Jadi setiap teman-teman pergi ke supermarket, pergi ke tempat perbelanjaan dan sebagainya, teman-teman tahu di sana ada harga. Jadi itu petunjuk harga. Uang digunakan sebagai petunjuk harga ketika teman-teman mau membeli sesuatu, gitu ya. Transaksi atau pembayaran. Transaksi atau pembayaran di sini pembayaran ya bisa digunakan ketika teman-teman membeli sesuatu, teman-teman membayar. Kemudian teman-teman mendapatkan jasa dan sebagainya juga teman-teman membayar, begitu ya. Sebagai pembayaran yang sah, karena kita sudah bukan pakai sistem barter lagi. Kalau dulu adalah sistem barter, tukar barang begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah punya alat yang sah untuk jual beli atau transaksi atau pembayaran, yaitu salah satunya adalah uang, begitu ya. Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai tabungan. Ya, tabungan ini macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman boleh belajar menabung ya di rumah atau di bank gitu. Kemudian ada jenis uang menurut bahan pembuatannya, ada uang logam sama ada uang kertas. Oke, teman-teman kalau sudah tahu bentuknya juga logam atau koin ya, bentuknya lingkaran, kemudian kertas berarti bentuknya persegi panjang. Oke, sekarang kalau contoh uang logam, this one, 100 rupiah atau 100 rupiah. Teman-teman misalkan ada uang di rumah, boleh dilihat 100 rupiah bentuknya seperti ini. Dikeluarkan oleh Bank Indonesia di tahun 2016, jadi ada tahun terbitnya juga. Kemudian ada uang 200 rupiah. Ya, jadi dari mulai yang paling kecil nih Miss Nata urutkan. Ini ada 200 rupiah atau 200 rupiah. Kemudian ada 500 rupiah. Oh ya teman-teman, untuk penulisan karena kita pakai mata uang rupiah, di Indonesia digunakannya memang rupiah. Nanti kalau teman-teman ada di Singapura jadi beda lagi ya. Rupiah. Jadi tulisan R besar dan P kecil, kemudian tanpa spasi. Sebenarnya ini juga nggak terlalu esensial ya teman-teman, nggak terlalu penting. Mau dipakai spasi atau tidak, itu tidak mengurangi nilai uang tersebut. Rp 500,00. Jadi ini adalah contoh dari penulisan nominal uang. Ya, jadi setiap menulis uang harus ditulis dengan komplit lengkap. Kemudian ada pecahan uang logam Rp1.000 teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sudah ada yang memiliki uang Rp1.000 di rumah, teman-teman bisa lihat tahun terbitnya, kemudian gambarnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Rp1.000 nolnya 3 ya teman-teman ya, kalau 500 nolnya 2. Kemudian, wah sekarang uang kertas. Yang namanya uang kertas berarti ini bentuknya bukan lagi logam, bukan lagi lingkaran, tapi sudah persegi panjang. Ada juga uang kertas yang nilainya Rp1.000. Jadi Rp1.000 itu tadi ada uang koin dan ada uang kertas, begitu ya. Di setiap mata uang teman-teman bisa lihat ada gambar pahlawan di situ ya. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai jasa-jasa para pahlawan ya. Oleh karena itu sebagai
memperingati atau sebagai istilahnya kita menghormati, dijadikanlah gambar di uang ya. Nah, ini salah satu bentuk cara mengapresiasi pahlawan kita. Jadi kita juga nggak boleh melupakan jasa-jasanya. Kemudian selanjutnya ada Rp2.000, 2000 rupiah. Ya, nolnya 3. Kemudian teman-teman bisa perhatikan ya, supaya tidak terbalik nominal uang dengan gambarnya. Kalau yang ini teman-teman bisa tahu kira-kira uangnya berapa? Betul, Rp5.000 ya, 5,000 rupiah. And this one 10,000 rupiah. Perhatikan teman-teman, sudah mulai lebih besar. Kemudian ada Rp20.000 ya, kemudian ada Rp50.000 dan jangan lupa sebenarnya ada uang Rp75.000. Jadi ini memang uang yang sah ya teman-teman ya, uang yang asli yang diterbitkan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi uang ini sah-sah saja kalau diperjualbelikan, kalau digunakan untuk membayar. Jadi jangan takut kalau misalkan menerima uang ini laku nggak ya, tetap laku teman-teman ya. Malah ini uang terbaru. Sudah ada di rumah, udah punya di rumah? Oke, 75,000 rupiah, 100.000 rupiah. Nah, gambarnya adalah Bapak Proklamator kita teman-teman, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, ini Proklamator Indonesia ya teman-teman ya. 100.000 rupiah. Jadi tadi sudah dari mulai yang paling kecil, untuk nominal uang kertas adalah Rp1.000. Kalau yang untuk nominal paling kecil di uang koin adalah Rp100. Ya, itu yang sudah beredar, yang masih beredar sekarang. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya Rp50 masih punya, itu bisa buat koleksi ya teman-teman ya. Jadi semakin lama uangnya yang teman-teman miliki, jadi keluaran tahun-tahun yang sudah lama itu nanti bisa dikoleksi. Kolektor uang tuh sangat suka ya ketika uang ini udah lama tahun terbitnya, itu jadi kegemarannya sendiri. Nah, kemudian ada membandingkan. Kalau membandingkan kita harus pakai perbandingan ya, berarti tidak bisa satu uang saja. Jadi harus lebih dari satu. Ini misalkan kita berikan contoh 2 uang kertas begitu ya. Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Teman-teman perhatikan. 5,000 rupiah is greater than 1,000 rupiah. Ya, karena memang nilainya 5.000 ini lebih besar daripada Rp1.000. Bagaimana kalau smaller, Miss? Berarti teman-teman lihat dulu di sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan. 100 rupiah is smaller than 200 rupiah. Jadi lebih kecil. Lah kenapa, Miss? Lah 100 rupiah dengan 200 rupiah jelas lebih kecil 100 rupiah. Itu ya teman-teman ya. Nanti juga ada kesetaraan. Kalau kita mau bilang kesetaraan berarti nilainya harus sama. Misalkan lihat di sini. 2 coins of 100 rupiah is equal with this one. Ya. Jadi kan 100 ditambah 100 itu 200. Nah, kemudian tarik garislah yang sama dengan 200 yang mana? Oh, ternyata yang di bawah sendiri ini. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya 2.000 dan 1.000. Kalau kita total adalah 3.000 rupiah. Cari yang di sebelah kanan, mana yang menunjukkan nominal yang sama. Jelas, di sampingnya sendiri. 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 kan 3.000. Berarti kanan dan kiri sama atau seimbang begitu ya. Kemudian di paling bawah, there are 2 sets of 5,000 rupiah. Oke, jadi berapa? Tuh 10.000, cari yang mana nih yang setara dengan 10.000. Oke teman-teman sudah bisa sendiri. Sekarang kita lanjutkan lagi supaya teman-teman semakin paham. Yang di sebelah kiri ada 500 ditambah 500 berarti 1.000. Mana yang 1.000? Oke. Selanjutnya
ada 2 lembar 2000-an, berarti 2000 ditambah 2000, 4000 masih ditambah 1000, berarti 5000. Mana di sebelah kanan yang menunjukkan nominal 5000? Oke, betul. Dan yang terakhir berarti 20.000 karena 10.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 adalah 20.000. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang untuk harga barang, prices of things ya. Jadi setiap teman-teman beli pasti barang itu memiliki harga. Itu tadi alat uang digunakan sebagai alat penunjuk harga. Misalkan ini ada paper, harganya 1.500. Kemudian ada glue 1.500, pen 2.000, t-shirt 3.000 dan rulernya 1.000. Nah, teman-teman lihat nih, ada barang dan juga harganya. Nah, kalau sudah di total bagaimana, Miss? Kalau di total berarti kita menggunakan penjumlahan. Dijumlahkan seperti biasa ya teman-teman ya. Dijumlahkan seperti biasa dan jangan lupa ketika penjumlahan teman-teman harus menjumlah dari mulai yang belakang. Urutannya seperti itu ya, rulesnya seperti itu. Nah, 1.500 ditambah 1.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 ditambah 1.500 sama dengan 9.000 rupiah. Begitu teman-teman. Nanti jika misalkan teman-teman ada soal untuk uang kembalian, jadi bukan pakai penjumlahan lagi teman-teman. Kalau tentang uang kembalian, teman-teman silahkan pakai pengurangan. Oke. Nah, jadi gunakan penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan konteksnya. Tadi juga ada tentang perkalian. Misalkan 2000-an sebanyak 3, berarti 3 dikali 2000 itu juga bisa perkalian juga. Begitu teman-teman, sekian dari Miss Nata. Miss Nata harap teman-teman melihat video ini untuk semakin menambah pengetahuan teman-teman akan nilai uang. Terima kasih teman-teman. God bless you. Bye-bye.